Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Februari ini kita akan membahas topik atau tema yang besar, yaitu tentang doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Doa adalah hal yang sangat penting bagi kita semua orang Kristen. Karena melalui doa kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen selama di dunia ini tidak ada jaminan bahwa kita akan terlepas, akan terhindar dari setiap kesulitan, dari setiap masalah. Selama di dunia ini kita bisa menghadapi berbagai pergumulan, apakah itu dalam hal usaha pekerjaan kita, apakah hal itu dalam studi kita, apakah hal itu di dalam keluarga kita. Kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan mengatakan, ketika kita berada di dalam pergumulan secara khususnya, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita datang mencari Dia, datang berseru kepada Tuhan, datang berdoa, dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Jadi doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita setiap orang Kristen, supaya kita bisa selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Maka kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya doa kita itu bisa didengarkan oleh Tuhan? Atau bagaimana caranya supaya doa kita itu penuh kuasa, dalam arti permohonan yang kita sampaikan itu menggerakkan belas kasihan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita, menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab permohonan kita itu. Itu yang harus kita ketahui. Kita tidak hanya sekedar berdoa begitu saja, lalu lewat begitu saja. Tentunya kita tahu ketika kita datang berdoa, maka kita mengharapkan jawaban daripada Tuhan, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak sekedar kita yang penting ucapkan, ada sesuatu harapan yang besar dari diri kita agar Tuhan mendengarkan dan menolong kita. Maka kita harus benar-benar perhatikan dengan baik bagaimana cara kita berdoa. Permohonan seperti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan bisa tergerak hatinya dan Tuhan menjawab kita pada waktunya. Inilah topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Secara khususnya adalah kita harus berdoa dengan spesifik. Sekali lagi, kita harus berdoa dengan spesifik. Nah, apa maksudnya berdoa dengan spesifik? Spesifik artinya dengan rinci, dengan jelas, ada tujuan arah yang pasti. Jadi bukan doa yang abstrak atau yang samar-samar, yang tidak jelas sebenarnya kita itu mau memohon apa. Bukan doa yang dimana kita pun tidak tahu dengan jelas sebenarnya poin apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doa kita. Jadi berdoa dengan spesifik harus dengan rinci, dengan jelas, dan ada poin yang jelas, ada tujuan arah di dalam doa kita itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat banyak orang Kristen dalam berdoa memiliki kesalahan bagaimana dia mengucapkan permohonannya kepada Tuhan.
Nah, salah satunya adalah berdoa dengan doa yang dimana sifatnya umum saja, tidak langsung pada poinnya, tetapi sifatnya umum saja, tidak jelas. Contohnya, kalau kita melihat ada yang berdoa misalnya untuk keluarganya, dan dia hanya mengucapkan, Tuhan berikanlah yang terbaik, segala hal yang baik untuk keluarga saya. Dan setelah itu dia tutup dengan amin. Segala yang terbaik untuk keluarga kita. Memang secara umum kita merasa tidak ada masalah. Tetapi ini sifatnya umum. Tidak jelas hal yang baik yang kita minta kepada Tuhan dalam hal apa. Apa yang sedang kita pergumulkan. Poin apa yang kita mau tekankan kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan, Tuhan berikanlah segala yang terbaik untuk keluarga saya, maka itu adalah doa yang tidak spesifik. Itu adalah hal yang umum saja, yang dimana tidak jelas apa hal yang baik yang kita minta kepada Tuhan. Misalnya lagi, kita dalam keadaan sakit, atau ada orang lain yang sakit. Oh, kita doakan, Tuhan berikanlah pertolongan kepada dia, berikanlah kesembuhan, supaya dia bisa sehat. Tapi kita tidak merinci ataupun memperjelas apa penyakit yang dia hadapi, dan hal apa yang kita minta kepada Tuhan, supaya penyakitnya ini nantinya bisa ditolong oleh Tuhan. Misalnya kita berdoa, Tuhan, ya, dia ini sedang sakit, masalah tumor contohnya, dan dia akan diobati, ya, dia akan dioperasi. Tuhan berikanlah hikmat kepada dokter, supaya waktu nanti operasi bisa bertindak hati-hati. Nah, kita bisa menyampaikannya dengan jelas. Kalau kita hanya mengatakan, Tuhan dia sakit, Tuhan sembuhkan dia, tolong dia. Tidak ada hal yang berdosa di situ memang, tetapi sifatnya umum saja, tidak jelas dalam hal apa kita mau doakan dia. Kita hanya mengatakan berikan dia kesehatan. Nah, doa seperti demikian kita harus perbaiki. Nah, misalnya lagi dalam kegiatan kita sehari-hari, ketika kita bangun pagi hari, sebelum kita memulai pekerjaan atau usaha kita, maka jangan berdoa, Tuhan yang penting hari ini tolong saya, semuanya bisa lancar dengan baik, seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah sifatnya umum, tapi kita bisa sampaikan dengan jelas apa yang kita mau lakukan hari ini. Dan kita tekankan supaya Tuhan menolong agar poin itu, hal itu bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya mengatakan yang penting segala urusan hari ini berjalan dengan baik, Tuhan tolong saya. Tapi ada spesifiknya agar Tuhan nantinya bisa mendengar dan menolong kita. Misalnya kita mau mengurus surat-surat keluarga, atau kita mau gabungkan misalnya kartu keluarga, ya anak masuk kepada kartu keluarga kita. Ya, kita tidak hanya mengatakan Tuhan tolong supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, tapi kita harus rinci, Tuhan hari ini saya mau mengurus kartu keluarga saya contohnya. Tuhan tolong supaya saya bisa sampai dengan selamat dan diperlancar di sana nantinya, tidak dipersulit, dan bisa selesai dengan baik, ya, supaya tidak ada masalah. Ya, kita harus kasih tahu kepada Tuhan hal apa yang jelas, spesifik yang kita minta kepada Tuhan.
Nah, ketika kita berdoa yang sifatnya umum saja, inilah yang namanya doa yang abstrak atau yang samar-samar, yang tidak jelas, tidak rinci, tidak memiliki tujuan arah yang jelas. Inilah kesalahan yang kita lakukan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Hal apa lagi yang menjadi kesalahan kita di dalam berdoa? Nah, kita sering berdoa, dalam doa itu kita sampaikan sesuatu yang dimana banyak kata-kata dan pada akhirnya kita tidak tahu poinnya apa. Misalnya ya, kita berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan saat ini saya membutuhkan pertolongan-Mu. Ya, saya percaya Tuhan adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Tuhan akan menolong saya. Sehingga pada waktunya saya bisa mendapatkan kelegaan dan ucapan syukur. Dan itu terus kita ucapkan sehingga kita tutup dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kita yang mendengarkan, lalu apa yang kamu doakan? Apa poinnya? Hal apa yang kamu minta kepada Tuhan? Kadang-kadang kita ada berdoa seperti demikian. Dalam doa itu kita banyak kata-kata, tapi tidak ada poin yang jelas. Apa yang sebenarnya kita mau sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doa kita. Jadi saudara-saudara, kita harus berdoa dengan spesifik. Nah, seperti apa doa yang spesifik? Nah, itulah yang kita mau lihat beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kita bahwa kita orang Kristen harus memperbaiki kehidupan doa kita agar Tuhan tergerak hatinya dan mendengarkan doa kita. Salah satunya kita harus berdoa dengan spesifik. Nah, di sini kita mau melihat yang pertama dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, yaitu di kitab Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-52. Di sini diberitahukan kepada kita ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di Yerikho. Dan di situ dikatakan ada seseorang pengemis yang buta. Buta artinya tidak bisa melihat. Dan namanya di sini Bartimeus, anak Timeus. Ya, Bartimeus. Dan dia ini duduk di pinggir jalan. Dan ketika Bartimeus ini dia mendengar. Pastinya pada saat itu ada banyak suara dan heboh. Karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat. Dan Tuhan Yesus pada saat itu pun sudah terkenal. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus orang Nazaret itu lewat. Maka apa yang dilakukan Bartimeus? Bartimeus dia berseru memanggil Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dia berseru kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama dia memanggil Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah Tuhan Yesus mendengar seruannya, Tuhan Yesus datang kepada Bartimeus ini. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Itulah di ayat yang ke-51 kita bacakan tadi. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat jelas. Apa? Artinya apa? Menuntut jawaban yang jelas juga. Karena Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus, dia tidak mengulangi kata-kata sebelumnya lagi, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolonglah aku. Tidak, karena jelas apa yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka jawaban yang harus diberikan oleh Bartimeus bukan sifatnya umum.
yang dimana harus ditebak lagi, atau harus ditanya lagi. Harus dengan jelas apa yang mau dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kita bertanya kepada anak kita. Kadang anak kita mengatakan, saya lapar, saya mau makan. Lalu kita tanya kepada dia, makanan apa yang kamu mau supaya saya belikan? Makanan apa? Jenis makanan apa yang saya belikan untuk kamu makan? Maka harus jelas jawabannya. Dia tidak bisa mengatakan makanan yang penting ada dagingnya yang saya bisa kenyang. Ketika kita mengatakan makanan apa, jenis makanan apa, maka dia harus berikan jawaban yang jelas. Kalau dia mengatakan yang umum-umum saja, kita tanya lagi, lalu apa yang kamu mau? Makanan apa yang kamu mau itu, yang ada jelasnya, perjelas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, maka itu berarti Bartimeus harus memberikan jawaban yang benar-benar rinci dan jelas. Dan kita lihat apa yang dijawab oleh Bartimeus. Di sini, di ayat yang ke-51, Bartimeus mengatakan, Rabuni. Rabuni artinya guru, supaya aku dapat melihat. Bartimeus dia tidak mengatakan, Tuhan supaya aku sehat. Tapi jelas dia mengatakan supaya aku melihat. Artinya apa? Masalahnya adalah dia buta. Dan dia mau sembuh, dia langsung mengatakan, Tuhan tolong saya supaya aku bisa melihat. Jadi kita bisa melihat permohonan dari Bartimeus itu jelas sekali. Jelas sekali. Tidak usah dipertanyakan lagi atau kita harus memikirkan, maksudnya apa ya? Tidak perlu, karena dia sudah mengatakan supaya aku melihat. Kalau dia mengatakan Tuhan supaya aku sehat, kita masih bisa bertanya, sehat dalam hal apa? Maksudnya apa? Tapi ketika Bartimeus mengatakan supaya aku melihat, maka itu berarti apa? Permohonan yang spesifik, jelas sekali. Itulah yang dia mau supaya Tuhan Yesus menjawabnya. Di sini kita belajar dari pertanyaan Tuhan Yesus dan dari jawaban Bartimeus bahwa ketika kita berdoa, jangan doa yang umum yang membuat kita bingung apa maksudnya, yang tidak jelas. Kita harus berdoa dengan spesifik, jelas sekali apa yang kita mau minta kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus ini. Contoh yang kedua, yang kita mau melihat tokoh dalam Alkitab ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia dengan jelas, spesifik, bukan hal-hal yang umum ataupun yang samar-samar, yang tidak jelas. Kita bisa melihat kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat 12 sampai 14. Nah, ini berbicara tentang Eliezer. Eliezer itu adalah hambanya Abraham. Abraham ketika dia mau mencari istri daripada Ishak, dia menyuruh Eliezer hambanya untuk pergi ke Mesopotamia, ke kota Nahor, untuk mencari seorang perempuan menjadi istri bagi anaknya Ishak. Dan ketika Eliezer sampai ke kota itu, apa yang dikatakan oleh Eliezer dalam doanya kepada Tuhan? Dia memohon pertolongan Tuhan supaya harapan daripada tuannya Abraham bisa terkabulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Abraham. Di sini dia berdoa oleh Eliezer. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, sejauh ini kita bisa melihat doanya adalah hal yang umum, tetapi dia merinci selanjutnya, dikatakan di ayat yang ke-13. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Nah, di sini dia merinci.
tolonglah miringkan. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, Eliezer mengatakan, nanti kalau ada seorang gadis, lalu saya minta bantu kepada dia, supaya dia memberikan aku minum. Dan tidak hanya dia memberikan aku minum, juga unta-unta saya ini, dia berikan minum sampai puas. Maka, gadis inilah yang Tuhan tentukan menjadi istri bagi Ishak. Eliezer, dia berdoa dengan jelas. Dia mencari seorang istri bagi Ishak, dan dia memohon lebih detail lagi supaya dia bisa mendapatkan suatu petunjuk kepastian daripada Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita juga harus berdoa dengan detail. Jangan mengambang, jangan seperti samar-samar, tidak jelas. Kita belajar dari Eliezer. Kita melihat satu contoh lagi, Hana. Kalau kita membaca kisah Hana di kitab 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-10 sampai 11. Nah, Hana ini dia mandul dan dia tidak punya anak yang berapa lama sampai hatinya begitu sedih. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-10 di 1 Samuel pasal pertama ayat 10, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu ayat 11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambaku ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana dia tidak berdoa yang sifatnya umum, Tuhan, kiranya engkau memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, melihat pergumulan kami saat ini. Dia dengan jelas apa yang menjadi pergumulannya, yaitu dia tidak punya anak dan dia meminta seorang anak. Bahkan di sini lebih jelas lagi disebutkan anak laki-laki. Lebih detail lagi, dia tidak hanya mengatakan berikan kami seorang anak, tapi lebih detail lagi, Tuhan kiranya engkau memberikan seorang anak laki-laki, dan kalau Tuhan berikan, saya akan serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Kita belajar dari Hana ini. Ketika berdoa harus dengan spesifik. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa daripada Hana. Tuhan menjawab dia dan memberikan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki ini sangat dipakai oleh Tuhan. Itulah Nabi Samuel. Dia berdoa dengan jelas apa yang menjadi pergumulan keluarganya. Dia tidak hanya mengatakan Tuhan berikanlah hal yang baik untuk keluarga kami, tapi dia mengatakan Tuhan kiranya engkau memberikan seorang anak dan anak laki-laki, dan aku akan menyerahkannya kepada Tuhan nantinya menjadi pelayanmu seumur hidup. Dari ketiga contoh ini kita belajar bahwa ketika kita berdoa harus dengan spesifik. Jangan samar-samar atau sifatnya umum, atau tidak ada poin yang jelas apa yang sebenarnya kita minta kepada Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bukankah Tuhan Maha Tahu? Kadang-kadang ada orang yang berdoa dan setelah dia berdoa, ada yang mengatakan,
Apa yang kamu minta? Tidak, kurang jelas. Lalu dia mengatakan, ya walaupun tidak jelas, tapi kan Tuhan Maha tahu. Dia tahulah apa yang saya minta. Ya walaupun saya tidak sampaikan, tapi Tuhan tahu. Bukankah Tuhan Maha tahu? Dia tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati saya. Saudara-saudara, Tuhan memang Maha tahu. Ya, Tuhan Maha tahu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebelum kita ucapkan pun, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi isi hati kita. Sama seperti dengan Bartimeus tadi. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu minta supaya aku berikan? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada Bartimeus? Tuhan Yesus tahu, dia Maha tahu. Banyak bukti yang menunjukkan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu Maha tahu. Dia tahu isi hati seseorang. Tapi kenapa Tuhan Yesus bertanya lagi, apa yang kamu minta supaya aku berikan kepadamu, supaya aku kabulkan? Kenapa kita harus berdoa dengan spesifik? Kita jangan mengatakan, Tuhan Maha tahu, dia tahu sendiri kok. Walaupun tidak jelas apa yang saya minta, Tuhan Maha tahu. Saudara-saudara, kita harus berdoa dengan spesifik. Bukan masalah Tuhan Maha tahu atau tidak tahu. Tuhan tentunya Maha tahu. Tapi kita harus berdoa dengan spesifik untuk menunjukkan yang pertama, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar kebutuhan kita. Kita tahu itulah yang menjadi keperluan kita agar Tuhan menolong kita. Jadi kita tidak meminta pertolongan Tuhan, tapi seolah-olah dalam berdoa itu kita tidak tahu dengan jelas kita sendiri. Jangankan orang lain, kita sendiri pun tidak tahu dengan jelas sebenarnya saya mau minta apa kepada Tuhan. Apa yang saya butuhkan sesungguhnya supaya Tuhan tolong saya. Jadi kita harus berdoa dengan spesifik untuk menunjukkan bahwa kita sendiri sadar, dengan sadar kita tahu dengan jelas, dengan pasti apa yang kita butuhkan supaya Tuhan menolong kita. Coba kalau kita minta bantu kepada teman kita, kepada seseorang, kawan tolong saya ya, bantu saya, lalu hanya sebatas itu. Kita pun tidak tahu sebenarnya kita mau minta bantu apa, dalam hal apa, keperluan apa. Tapi kalau kita sampaikan dengan jelas, kawan bantu saya dalam hal ini yang saya butuhkan saat ini, tolong saya. Itu jelas. Jadi kita benar-benar sadar, tahu dengan jelas dulu apa yang kita butuhkan. Makanya kita harus berdoa dengan spesifik. Lalu kenapa kita harus berdoa dengan spesifik? Untuk menunjukkan bahwa kita ini bersungguh-sungguh, benar-benar dari hati kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita sifatnya hanya umum saja, itu memberikan kesan bahwa kita itu tidak serius untuk memohon pertolongan Tuhan, tidak serius. Ya kalau kita ucapkan saja, ya kalau Tuhan ya jawab, ya Tuhan jawab. Kalau tidak, ya tidak masalah. Tapi kalau sesuatu yang benar-benar kita rasakan sendiri sebagai pergumulan kita, dan benar-benar kita mau meminta pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh kita akan benar-benar kasih tahu dengan rinci, inilah yang saya minta. Itu menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Kita harus berdoa seperti demikian untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar dari hati kita sungguh-sungguh kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berdoa dengan spesifik? Ya supaya kita juga bisa mengetahui jawaban Tuhan dengan jelas, dengan spesifik. Kalau kita hanya mengatakan Tuhan berkatilah, berikan yang terbaik untuk keluarga kami. Dari mana kita tahu Tuhan mendengarkan doa kita? Hal apa?
Kita tidak tahu dengan jelas karena kita berdoa pun tidak jelas. Kita tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan jelas atas jawaban doa kita. Karena kita pun berdoa sifatnya ngambang, sifatnya umum, sama-sama tidak jelas. Dari mana kita menilai ini doa benar-benar Tuhan jawab dengan jelas atau tidak? Tuhan kehendaki atau tidak? Maka ketika kita berdoa, doalah dengan spesifik supaya kita pun tahu apa jawaban Tuhan dengan jelas. Ini Tuhan tolong atau tidak? Atau Tuhan berkehendak atau tidak? Saudara-saudara, mari kita perbaiki kehidupan doa kita. Bagaimana kita berdoa selama ini? Kalau kita hanya berdoa tidak jelas ataupun sifatnya umum saja, mari kita perbaiki. Dan kita harus berdoa dengan rinci, detail, jelas, ada tujuan, arah yang pasti, ada poin yang pasti, apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan inilah doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menjawab kita pada waktunya. Saya mau menutup khotbah ini dengan beberapa kutipan dari tokoh-tokoh dalam sejarah gereja yang sangat terkenal. Yang pertama kita melihat tokoh yang bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini diberikan label, status sebagai pangeran pengkhotbah. Karena dia memang sangat luar biasa dalam berkhotbah. Dia hidup di abad ke-19 dari Inggris. Apa yang dikatakannya tentang doa? Charles Spurgeon dia mengatakan, doa yang tidak jelas tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dari Tuhan. Doa yang tidak jelas tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dari Tuhan. Ya karena memang apa yang kita minta juga tidak jelas. Sama seperti kamu minta bantu sama seseorang. Kalau tidak jelas, orang itu apa yang mau dia lakukan? Dia pun masih bingung, apa yang saya mau bantu dia. Makanya Charles Spurgeon mengatakan, doa yang tidak jelas tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dari Tuhan. Selanjutnya, tokoh yang kedua namanya George Muller. Saya rasa kita bisa kenal orang ini, namanya George Muller. Ini dari Inggris, juga hidup di abad ke-19. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Kenapa? Karena dia merawat anak yatim piatu sebanyak 10.000 orang. 10.000 orang. Setiap hari dia harus kasih makan, minum anak-anak yatim piatu 10.000 orang. Itu bukan jumlah sedikit. Gereja kita saja yang 100 orang yang datang ibadah untuk mau dikasih makan, itu kita repot juga. Ini 10.000 orang yang setiap hari dia harus kasih makan. Tapi apa yang dikatakannya mengenai doa? Dia mengatakan begini, saya membawa permohonan saya secara spesifik kepada Tuhan. Dan saya melihat dengan jelas bagaimana dia menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Doa yang spesifik, yang jelas, yang memiliki poin yang jelas, yang detail, memiliki tujuan arah yang jelas, bukan yang mengambang. Dan dikatakan di sini, Tuhan menjawab dia dengan cara yang luar biasa. Ini adalah George Muller. Satu tokoh lagi yang terakhir, seorang penginjil ke dataran China. Di abad ke-19 juga, ini namanya Hudson Taylor. Dia menghabiskan waktu 51 tahun kurang lebih di dataran China untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan pakai dia untuk memenangkan banyak jiwa. Apa yang dikatakannya di sini? Rahasia dari jawaban doa bukan hanya dalam meminta. Oke? Jadi rahasia dari jawaban doa bukan hanya dalam meminta, tetapi
dalam meminta dengan jelas dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Dengan jelas. Jadi bukan hanya sekedar yang penting saya minta, tapi tidak jelas apa yang kita minta kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan, tetapi dalam meminta dengan jelas, ada penekanannya. Hudson Taylor, seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan. Dari ketiga tokoh ini saja kita bisa benar-benar diajarkan bahwa dalam berdoa itu harus spesifik, harus jelas, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menolong kita dengan caranya sendiri. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sore hari ini tentang berdoa dengan spesifik? Menjadi pelajaran bagi kita adalah, mari kita perbaiki cara kita berdoa, isi doa kita. Jangan lagi yang sifatnya umum, tapi harus dengan rinci. Harus dengan detail. Apa yang kita mau meminta kepada Tuhan sesungguhnya. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, harus kita pikirkan dulu. Jangan semangat saja yang penting saya berdoa. Tapi kita tidak ada persiapan diri. Dalam arti apa? Saya mau berdoa ini kepada Tuhan. Saya mau minta sesuatu kepada Tuhan. Tapi saya harus tahu dulu, apa yang saya mau minta kepada Tuhan dulu. Dan seperti apa yang akan saya sampaikan kepada Tuhan. Kita harus persiapkan dulu, ya, persiapkan diri dulu. Kita benar-benar harus pikirkan, tahu dulu apa yang kita mau minta kepada Tuhan. Jangan nanti dalam doa itu baru kita berusaha sambil berdoa sambil memikirkan apa yang saya mau doakan. Akhirnya apa? Doa itu tidak jelas. Jadi persiapkan diri kita dulu sebelum memulai berdoa. Oke, misalnya saya mau berdoa untuk kesehatan. Ya, kenapa kesehatan? Ya, misalnya saya lagi sakit tenggorokan contohnya. Ya, membuat saya batuk-batuk terus. Oh, ini yang saya mau minta kepada Tuhan. Jadi saya lagi sakit tenggorokan, ya, batuk-batuk terus. Saya membutuhkan obat yang tepat. Saya sudah minum obat yang lain tapi belum sembuh. Saya harus meminta pertolongan Tuhan supaya diberikan obat yang tepat. Waktu saya tanya nanti di apotek, dan Tuhan memberkati supaya saya bisa sembuh. Jadi tidak hanya, saya sedang sakit, oke saya datang, Tuhan sembuhkan saya. Tapi tidak jelas, saya sakit dalam hal apa? Saya mau meminta pertolongan Tuhan dalam hal apa? Jadi sebelum berdoa, kita harus pikirkan dulu, tahu dulu apa yang kita minta kepada Tuhan. Supaya nantinya kita bisa berdoa dengan baik, ya, dengan jelas. Nah, dengan demikian Tuhan mendengarkan doa kita, ya, sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Nah, inilah yang namanya doa yang berkuasa. Suatu permohonan yang menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan jawaban, pertolongan bagi kita. Salah satunya adalah berdoa dengan spesifik. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami. Bahwa ketika kami berdoa, biarlah kami berdoa dengan spesifik, dengan jelas. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang sesungguhnya kami minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami. Sehingga melalui doa yang kami sampaikan, dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab kami pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.